Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar software instrumentasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yaitu proyek pada software Delphi. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama itu ada, Muhammad Makor Sali Zaini. kemudian saya Rangga Baktiar Triwidodo. Saya Faratia Salsabila. Baik, untuk pengenalan proyek Delphi kali ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi manajemen toko yang berfokus pada penjualan alat tulis seperti buku, pensil, penggaris, dan perlengkapan sekolah lainnya. Aplikasi ini dirancang agar pengguna dapat lebih mudah menginput data barang yang dibeli, termasuk nama barang, jumlah barang, dan nominal pembayaran. Setelah data pembelian dimasukkan, informasi tersebut akan otomatis tersimpan dalam database, sehingga pemilik toko dapat melacak penjualan dan mengelola inventaris dengan lebih efisien. Selain itu, program ini dilengkapi dengan fitur laporan yang memungkinkan pengguna untuk melihat ringkasan penjualan dan stok barang secara real time. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya membantu dalam pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai acuan pemilik toko dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih strategis. Fungsi komponen, fungsi label untuk menampilkan teks pada form, fungsi edit untuk menerima input teks dari pengguna, fungsi debit grid untuk menampilkan dan mengelola data dari database dalam bentuk tabel, fungsi button untuk menjalankan aksi atau perintah saat diklik oleh pengguna, fungsi combo box untuk memilih salah satu item dari daftar pilihan yang tersedia, fungsi data source untuk menghubungkan komponen visual seperti debit grid atau debit edit dengan data yang ada pada dataset. Fungsi data tabel untuk mengelola dan mengakses data tabel dari database. Fungsi timer untuk menjalankan kode tertentu secara periodik dengan interval waktu yang ditentukan. Berikut adalah berikut adalah interface dari program kami. Selanjutnya adalah pembahasan terkait eh, program yang kita gunakan. Untuk di sini mulai coding dari kami yang pertama itu ada unit satu. Nah, untuk unit satu ini adalah deklarasi unit pada Delphi. Jadi kita menggunakan satu buah unit, kemudian terdapat interface. Nah, interface sendiri merupakan bagian dari unit yang mendeklarasikan komponen dan prosedur yang dapat diakses oleh unit lain. Jadi kita menggunakan satu buah interface juga. Kemudian UC sendiri merupakan library yang kita gunakan terdapat Windows Message, SJS Utilis hingga yang paling terakhir itu ext Controls. Kemudian di sini USIS adalah bagian mengimpor berbagai unit yang diperlukan seperti yang tadi saya sebutkan untuk GUI. Nah, kemudian juga sebagai manajemen database dan unit lain seperti untuk menangani gambar dan kontrol eksternal. Kemudian untuk bagian tab sendiri, saya akan menjelaskan secara garis besar. Jadi di sini itu terdapat DB grid 1 dan 2 grid untuk menampilkan data dari tabel dari database, kemudian tabel 1 dan 2 untuk komponen tabel untuk mengelola data dari database, kemudian ada data source 1 dan 2 untuk menyambungkan tabel dengan komponen grid untuk data binding. Kemudian button 1 hingga button keempat, tombol untuk aksi seperti menambah, menghapus atau keluar. Kemudian terdapat label 2 dan hingga yang paling terakhir mungkin sekitar 14-an label untuk menampilkan informasi seperti harga atau total belanja, dan kemudian ada combo box untuk memilih nama barang, kemudian ada timer 1 2 untuk memperbarui tampilan waktu dan tanggal, dan yang terakhir itu nanti bakal ada image 1 dan 2 gambar yang ditampilkan di form pada user interface. Nah, ini lanjutan dari usage-nya tadi. Kemudian, oh, maksud saya lanjutan dari type-nya tadi. Kemudian selanjutnya itu
untuk prosedur di form 1. Nah, untuk prosedur di form 1 ini terdapat prosedur nama change ya. Jadi untuk prosedur ini adalah prosedur yang dipicu untuk setiap kali pengguna memilih barang dari nama pada combo box. Jadi combo box kita itu memiliki beberapa pilihan mulai dari buku tulis, gunting, kertas HVS hingga yang paling terakhir itu ada tip X. Nah, ketika pengguna itu memilih salah satu dari pilihan tersebut, maka otomatis label satu itu akan menyesuaikan. Jadi label satu itu akan menampilkan bahwa buku tulis yang dapat dibeli itu berupa satuan PCS. Kemudian kalau gunting dapat berupa satuan PCS, kalau kertas HVS itu dapat berupa satuan lembar. Nah, selain itu, ketika kita memilih buku tulis, maka label 2 akan menampilkan harga dari buku tulis tersebut. Yang satu PCS-nya itu seharga 5.000, kalau gunting satu PCS 10.000, dan kalau kertas HVS satu lembarnya itu Rp500. Oke, selanjutnya itu terkait dari Tifom Create ini ya. Jadi, nah, untuk form create itu merupakan prosedur yang dijalankan saat form pertama kali dibuat. Nah, untuk di sini itu menggunakan 4 buah variabel total belanja sebagai integer, admin file, admin name itu sebagai string dan juga string list. Kode ini itu menentukan lokasi di mana. Jadi nanti di bagian admin name itu sendiri akan menyimpan nama admin. Lokasi file tersebut berada di folder aplikasi yang sedang berjalan. Jadi ketika program pertama kali dijalankan, maka program akan meminta masukan dari nama pengguna. Oke. Nah, kode ini akan meriksa apakah file admin name titik txt itu sudah ada. Jika ada, file tersebut dibaca untuk menampilkan nama dari admin, kemudian ditampilkan di label 12 seperti yang terlihat di situ. Jadi label 12 caption itu sama dengan admin name. Kemudian jika file tidak ada, pengguna diminta untuk memasukkan nama admin melalui input box. Nah, nama admin yang valid hanya boleh terdiri dari huruf dan spasi, tidak boleh berupa angka. Jika nama valid, maka disimpan ke dalam file admin name.txt dan ditampilkan pada label 12. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bisa Oke, baik. Selanjutnya ini merupakan prosedur lanjutan dari penggunaan pemasukan nama admin tadi, kemudian terdapat timer 1 dan juga timer 2. Nah, untuk timer 1 dan timer 2, kedua timer ini diatur untuk memilih interval 1000 milisecond atau 1 detik. Kemudian kedua timer diaktifkan menggunakan timer 1 enable true dan timer 2 enable true yang memungkinkan pembaruan data atau tampilan setiap detik. Nah, di sini merupakan combo box nama ya, yang di situ diatur berupa CS drop down list. Jadi nanti berupa list yang bisa kita pilih. Nah, combo box ini disetting hanya bisa memilih dari daftar yang sudah disediakan. Untuk daftar item untuk combo box ditambahkan menggunakan nama item titik add yang mencakup berbagai nama seperti buku tulis, gunting, dan lain-lain. Kemudian tabel 2 sendiri bakal dibuka jika dia belum terbuka, dan dalam tabel 2 nanti disinkronkan dengan tabel 2 yang di-refresh untuk memastikan data yang ditampilkan adalah data terbaru. Jadi ketika kita memilih sebuah barang, kemudian kita inputkan, maka kita tampilkan di tabel 2 kita. Kemudian ada bagian untuk menghitung total belanja. Jadi variabel total belanja diinisialisasi. Jadi pertama kali itu variabel total belanja itu pasti nilainya 0, kemudian dihitung berdasarkan nilai jumlah harga di dalam tabel. Kalau misal ternyata ada penambahan inputan barang, maka total belanja akan berubah juga menggunakan loop while table titik dua IOV untuk mengintegrasikan setiap baris data dan menjumlahkan nilai dari kolom jumlah harga. Kemudian ada yang terakhir itu untuk menampilkan total belanja, maka eh, setelah menghitung total belanja, nilai tersebut ditampilkan pada pada label 4 atau label 4 titik caption itu. Pada prosedur button one terdapat menjelaskan bahwa pada edit satu atau jumlah barang harus berupa angka atau lebih dari nol. Bila tidak berupa angka atau tidak lebih dari nol, maka akan keluar pesan masukkan jumlah barang yang valid. Atau jika kurang dari nol, maka jumlah barang harus lebih besar dari nol. Hmm.
Program ini mengambil nilai dari label 2. Iya, coba. Label 2 yang menampilkan harga barang dan mengalihkannya dengan edit 1 yang menampilkan jumlah barang. Program ini jika pada eh, Program ini jika pada tabel 2 sudah ada nama barang yang sebelumnya pengguna masukkan, maka akan menambahkan jumlah barang yang baru dengan yang lama dan jumlah menghitung ulang total harga berdasarkan jumlah barang yang baru dan menambahkannya dengan jumlah barang yang lama ya. Jika barang belum ditemukan, maka barang akan ditambahkan ke tabel dengan baris baru dan menyimpan data baru dan memperbarui total belanja dengan data yang terbaru. Pada button 3 ini, program ini digunakan jika kita ingin menghapus semua data yang ada pada tabel 2. Dan mengatur ulang jumlah total belanja pada label 4 dengan sebuah pesan dengan memunculkan pesan. Yang pertama, apakah Anda yakin ingin menghapus semua data di tabel dengan dua pilihan, yes atau no? Jika kita memilih yes, maka akan keluar pesan semua data telah dihapus. Prosedur update total belanja. Ini hasil dari nilai jumlah harga ditambahkan pada total belanja akan terus menambah saat kita menambahkan data terbaru. Yo. Pada prosedur from close ini berfungsi saat program ini dipanggil dengan fungsi untuk memastikan bahwa semua perubahan yang terjadi selama penggunaan aplikasi disimpan dengan baik ke dalam database saat aplikasi tertutup. Baik, yang selanjutnya pada bagian prosedur remove click. Nah, pada bagian ini memiliki tujuan yakni untuk menghapus data dari tabel berdasarkan input nomor baris. Jadi yang pertama itu jika yang dimasukkan berupa huruf, maka akan muncul informasi input tidak valid, harap masukkan angka yang valid. Lalu hal ini terjadi dengan syarat harus memasukkan angka di atas 0, tapi harus sesuai dengan jumlah tabel yang ada pada program. Nah, lalu jika kita memasukkan angka yang lebih dari jumlah tabel, maka akan muncul informasi dengan bacaan nomor baris tidak ditemukan, harap masukkan nomor baris yang valid. Lalu untuk selanjutnya, di sini setelah diklik, sistem akan otomatis menemukan halaman atau baris yang dimaksud. Jadi bisa langsung dihapus. Lalu setelah tabel data terhapus, itu akan terjadi sinkronisasi lagi mengenai jumlah harga dan total harga. Jadi setelah data pembeli yang dihapus atau tidak jadi beli itu dihapus, nanti untuk total belanjanya itu bakal diperbaruin lagi sesuai dengan tabel yang terbaru. Lalu pada bagian prosedur timer 1 dan timer 2, di sini fungsinya adalah untuk menampilkan waktu dan tanggal secara real time. Nah, jadi di sini itu ditampilkan waktu dalam format jam, menit, detik, dan ditampilkan juga tanggal dengan format hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, ini tanggal dan waktu yang tampil itu sesuai dengan kita membuka aplikasinya. Jadi selalu real time. Lalu yang selanjutnya ada prosedur dari button 4. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengganti nama admin. Jadi jikalau kita ingin mengganti nama admin, mungkin ingin melanjutkan ke sesi selanjutnya, itu bisa langsung diklik. Lalu eh, bisa nanti muncul pertanyaan apakah Anda yakin ingin keluar. Nah, jika iya, nanti kita bisa langsung mengganti nama adminnya dengan mengosongkan nama admin dan keluar dari aplikasi untuk mengganti menjadi admin yang baru. Lalu untuk prosedur button 2 ini memiliki tujuan untuk
sebagai pembukuan untuk menyimpan transaksi ke database, menghitung kembalian, dan membersihkan data transaksi sementara. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, nanti yang masuk ke database adalah tanggal dan waktu transaksi, lalu ada validasi total belanja, lalu jika nanti total belanjanya 0, itu akan muncul peringatan tidak ada belanja untuk disimpan ke database. Jadi akan otomatis keluar seperti itu. Lalu eh, jika nanti di validasi input ketiga itu nanti harus memasukkan nominal yang benar. Jika tidak benar, maka nanti akan muncul informasi masukkan nominal pembayaran yang benar. Lalu selanjutnya untuk mengecek apakah pembayaran cukup sesuai dengan total belanjanya. Jika pembayaran tidak cukup atau kurang, maka akan muncul bacaan uang pembayaran kurang. Mohon tambahkan uang yang sesuai. Lalu ada juga untuk menghitung kembalian di label 14. Nah, untuk menghitung kembalian ini juga otomatis sendiri terkurang dari uang pembayaran dan total belanja. Lalu pada database itu, database 3 akan yang masuk itu ada nomor customer, lalu ada juga tanggal dan waktu secara real time, nama admin yang sedang bekerja, dan total belanja. Lalu data akan tersimpan. Jika sudah tersimpan akan muncul informasi bahwasanya data berhasil ditambahkan ke database. Lalu jika tidak jadi maka bisa di cancel atau dibatalkan. Nanti akan eh, muncul bacaan gagal menambahkan ke database. Lalu jika sudah semua, jika sudah masuk ke database atau tidak jadi, bisa dihapus semua data dari tabel 2. Lalu setelah itu bisa diaktifkan kontrol setelah selesai. Lalu untuk yang N-nya itu setelah nanti kesimpan semua, bisa disinkronkan kembali di data memori, lalu bisa di reset nilai total belanja setelah penghapusan tabel, dan pada label 14 itu bisa untuk atur ulang total belanja. Lalu label 4 caption itu nanti bisa untuk atur ulang total belanja dan N. Oke, untuk selanjutnya kita ke program simulationnya. Proyek Baik, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan hasil dari proyek kami. Jadi ketika program pertama kali di running, kita mencet running terlebih dahulu. Nah, program akan meminta pengguna untuk memasukkan nama dari pengguna tersebut. Nah, dalam contoh ini kita menggunakan Farah, misal kita tulis Farah. Kemudian kita klik OK, maka program akan masuk ke dalam tampilan user interface-nya. Dan nama Farah di sini akan masuk kepada di bagian sini, adminnya sebagai Farah. Nah, untuk program kami, ketika ada customer datang, misal dalam hal ini customer membeli sebuah buku tulis. Nah, secara otomatis di bagian label sini satuannya akan berganti menjadi PCS dan harga barang sebesar 5.000. Nah, kemudian kita masukkan contoh di sini customer tersebut membeli 3 buah buku tulis, maka kita bisa pencet input dan akan masuk ke bagian penampil barang yang sudah ada tadi. Nah, jadi harganya sekarang 3 kali 5.000, 15.000. Kemudian Farah ingin membeli gunting. Nah,
gunting di sini dia akan membeli dua buah barang dan kita bisa inputkan lagi dan akan otomatis tertampil di sini 20.000 ditambah 15.000. Jadi di sini totalnya 35.000. Kemudian Farah ingin membeli kertas HVS. Nah, kertas HVS di sini memiliki satuan lembar. Jadi secara otomatis programnya akan menunjukkan satuan lembar dan harga barangnya sebesar Rp500. Dan kemudian yang dibeli Farah itu misal dalam contohnya itu 10 lembar kertas HVS. Kemudian kita inputkan menjadi harga totalnya sebesar 40.000. Nah, kemudian jika Farah ternyata eh, tidak jadi membeli gunting, maka kita bisa menghapus salah satu baris pada bagian penampil sini yang tadi sudah diinputkan barangnya. Dalam hal ini kita contohkan misal Farah tidak jadi membeli gunting. Nah, gunting sendiri terdapat di baris kedua. Kita bisa inputkan di sini 2, kita remove. Nah, baris nomor 2 telah dihapus secara otomatis dan total belanja sekarang sudah berkurang. Nah, kemudian ternyata Farah membeli pulpen jadinya. Jadi pulpen kita tambahkan sebanyak 5. Nah, kita inputkan dan bertambah lagi 45.000. Nah, tapi ternyata kalau misal ternyata Farah berpikiran untuk menggagalkan pembelian untuk membeli tadi menggagalkan pembeliannya, maka Farah bisa menghapus seluruh total belanja di sini yang sudah tertampil itu menggunakan new nota. Jadi, apakah Anda yakin menghapus semua data di tabel? Maka kita bisa klik yes, maka secara otomatis notanya semua akan berganti menjadi kosong. Semua data telah dihapus. Nah, customer 1 tidak jadi membeli. Nah, kemudian kalau misal ada customer lagi yang membeli. Dalam hal ini kita contohkan kertas HVS juga, dia membeli 5 buah. Kita inputkan di sini dan dia membeli sebuah spidol. Kita inputkan sebanyak 2 buah. Kita masukkan di sini input. Nah, dalam hal ini total dari belanjaan customer tersebut merupakan 42.500. Nah, kita bisa memakai fungsi di sini. Jadi ketika pembeli sudah ingin melakukan pembayaran, ketika inputan dari eh, ini misal kita tulis aja ya kayak ngasal gitu mungkin ABCDE. ABCDE ini kan merupakan inputan yang tidak valid. Kemudian ketika kita klik payment artinya si program akan menunjukkan bahwa masukkan nominal pembayaran yang benar. Jadi nominal pembayaran ini tidak sesuai dengan sesuai keinginan tidak sesuai keinginan program. Jadi kalau misal ternyata pembayaran yang diberikan oleh pengguna itu lebih kecil, dalam hal ini kita ambil contoh 30.000 yang artinya dia lebih kecil dari 42.500. Ketika dilakukan payment, maka secara otomatis program akan menuliskan uang pembayaran kurang. Mohon tambahkan uang yang sesuai seperti itu. Nah, kalau ternyata di sini nominal pembayarannya itu sesuai. Di atas 42.000, kita ambil contoh 50.000. Nah, artinya kita bisa melakukan payment di sini. Nah, si Farah bisa mengklik payment dan secara otomatis program akan menampilkan data berhasil ditambahkan ke database yaitu database penyimpanan kita. Nah, secara otomatis di sini juga menampilkan hasil dari uang kembalian kepada customer-nya tadi. Nah, kemudian setelah ini kita bisa klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita bisa kembali lagi ke sini. Jadi kita bisa buka database kita. Terdapat 3 buah database. Tadi yang pertama itu untuk menampilkan barang yang kita jual. Kemudian yang kedua itu untuk menampilkan barang-barang yang diinputkan. Kemudian yang ketiga itu database penyimpanan kita. Kita juga punya database penyimpanan di database 3. Nah, kita open terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat customer. Nah, ini sesuai dengan penomorannya. Jadi kalau pertama kali misal programnya pertama kali kosong, itu artinya dia menjadi customer 1. Nah, ini sesuai dengan tadi, tertampil tanggalnya dan juga waktunya, dan juga adminnya sebagai Farah, dan total belanjaannya itu 42.500. Mungkin seperti itu. Baik, mohon maaf sebelumnya apabila ada sedikit tambahan video. Jadi di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara kita menginput beberapa customer. Di contoh sebelumnya kita sudah menginput customer pertama kita. Jadi buat contoh selanjutnya, misal dalam hal ini customer kedua itu membeli sebuah pulpen dengan jumlah barang 3 buah, sambil contoh 3 buah, dan stabilo dengan jumlah barang pulpen kita masukkan terlebih dahulu, kita inputkan, dan juga stabilo sebanyak 1 buah kita inputkan. Nah, jadi customer 2 habis sekitar total 21.000. Nah, dalam hal ini kita bisa melakukan payment kembali dengan nominal
Jika kita masukkan nilai 25.000 yang harusnya itu di atas 21.000, maka ketika kita melakukan pembayaran, payment, nah data berhasil ditambahkan ke database. Nah, kita bisa klik OK di sini, dan di sini kembalian untuk customer kedua itu Rp4.000. Kemudian kita masukkan buat customer ketiga kita, tip X, dengan jumlah 12, kita inputkan dengan misal dalam hal ini kita pakai menggaris sejumlah 3 buah. Kita inputkan lagi. Nah, maka total dari eh, pembeli ketiga ini sebesar 16.000. Lalu bagaimana ternyata kalau misal customer ketiga ini membeli penggaris sebanyak 4 buah lagi, artinya kita menambah 1 buah di sini. Nah, kita bisa inputkan lagi. Dan secara otomatis pada bagian penampil, jumlah barang penggaris, bagian dari penggaris itu update menjadi 4 buah barang. Nah, kita bisa melakukan bayaran lagi. Misal dalam hal ini uang dari customer 3 itu sebesar 20.000, kita bisa inputkan. Kita bisa lakukan pembayaran di sini. Dan kembalian untuk customer ketiga Rp1.000. Nah, selanjutnya apabila kita cek kembali untuk database kita cek terlebih dahulu, kita buka bagian tools, ada database desktop, dan kita buka di bagian kita buka di bagian sini, kita open table dan open database 3. Nah, kita bisa melihat bahwa sekarang terdapat customer 1 yang sebenarnya kita udah inputkan, dan tambahan 2 customer lagi, customer kedua dan customer ketiga, dengan jam yang sekarang ditunjukkan, yaitu sekitar jam 2 siang lebih 34 menit. Nah, jumlahnya 21.000 dan 19.000. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan 3 customer lagi. Kita kembali ke halaman sini. Untuk customer ketiga membeli MAPL, PIN, besar 32, dan inputkan terlebih dahulu, kemudian stabilo sebanyak 10 buah, kita inputkan. Nah, total 66.000. Nah, di sini, misal dalam hal ini, pembayarannya dari customer 4 itu sebesar 100.000, dan jadi kembalian dari customer 4 itu sebesar 34.000. Kita oke, data berhasil ditambahkan ke database. Nah, untuk customer kelima, kita pilih pensil di sini dengan jumlah 11 buah input. Nah, ini misal customer 5 beli pensil aja, kita bisa inputkan di sini, misal uang yang diberikan customer 5 itu sebesar 35.000. Nah, kita bisa melakukan payment kembali. Nah, lalu ada customer yang terakhir, itu customer 6. Customer 6 beli kertas HVS sebanyak, misal dalam hal ini 20 lembar. Kita bisa inputkan terlebih dahulu, lalu customer ke-6 juga membeli spidol. Spidol sebanyak 10 buah. Kita klik input. Nah, oke. Dalam hal ini ada kesalahan input ya, jadi kita bisa remove terlebih dahulu di bagian sini untuk baris kedua ya. Baris kedua kita bisa hapus dulu. Jadi spidolnya remove dulu. Nah, terus baru kita spidol input 10 buah. Nah, terus kemudian dari sini harganya 210.000. Kemudian customer 6 ini harus membayar sebesar misal 250.000. Nah, artinya di sini bisa melakukan pembayaran dan kembaliannya 40.000. Kita klik OK. Waktu sekarang sekitar 14.38. Oke, kita bisa melihat database kita kembali. Apabila database tadi dibuka, seperti ini masih belum update ya. Kita tutup dulu, baru kita buka database. Dulu database desktop. Kemudian kita open lagi, table. Nah, kita lihat di database 3 kita. Nah, sekarang terdapat 6 customer yang sudah masuk ke dalam rekapan dari toko kami, yaitu pembukanya seperti ini seperti itu ya. Nah, kemudian ini kita bisa melihat bahwa ini masih yang sama yang tadi, namun di sini waktunya berbeda di hari yang sama. Ini seperti itu. Jadi kayak kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.